Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang sejarah timbulnya filsafat dan karakteristik filsafat. Kelompok 6 beranggotakan yang pertama Astari Asrar, yang kedua Elsa Firza Safitri, yang ketiga Ilhami Afniati, yang keempat Iska Meli Putri, dan yang kelima Suri Srima Ellen. Sejarah filsafat bagian pertama yaitu zaman Yunani kuno dari tahun 600 sebelum Masehi sampai 600 Masehi. Kelahiran pemikiran filsafat ditandai oleh runtuhnya mite-mite dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran terhadap setiap gejala alam. Ada dua bentuk mite yang berkembang pada waktu itu, yaitu mite kosmogonis dan mite kosmologis. Yang pertama, masa awal filsafat Yunani kuno. Ciri yang menonjol dari filsafat Yunani kuno di awal kelahirannya adalah ditunjukkannya perhatian pada pengamatan gejala kosmik dan fisik sebagai ikhtiar untuk menemukan asal mula atau arche yang merupakan unsur awal terjadinya segala gejala. Karena itu, nama masa awal Yunani kuno sering disebut filsafat alam. Yang kedua, zaman keemasan Yunani kuno. Filsafat pada masa ini ditandai oleh sejumlah nama besar yang sampai sekarang tidak pernah dilupakan oleh kalangan pemikir, termasuk pemikir masa kini walaupun berbeda pendapat. Tokoh-tokoh tersebut adalah yang pertama, Protagoras, yang kedua, Socrates, yang ketiga, Plato, dan yang keempat, Aristoteles. Yang ketiga, masa Helenitas dan Romawi. Masa Helenitas dan Romawi tidak dapat lepas dari peranan Raja Alexander Agung. Ia telah mampu mendirikan negara besar yang mana kebudayaan Yunani menjadi kebudayaan supranasional dan disebut kebudayaan Helenitas yang memiliki sejumlah aliran pada masanya. Di antaranya, yang pertama, Stoicisme didirikan oleh Zeno sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Yang kedua, Skeptisisme dipelopori oleh Pyrrho sekitar tahun 365 sampai 275 sebelum Masehi. Yang ketiga, Epikurisme dibangun oleh Epikuros sekitar tahun 341 sampai 270 sebelum Masehi. Yang keempat, Eklektisme. Tokoh aliran ini adalah Cicero sekitar tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi. Dan yang kelima, Neoplatonisme, yaitu menghidupkan kembali filsafat Plato. Tokohnya adalah Plotinon. Yang kedua, zaman pertengahan, dimulai dari 600 Masehi sampai 1500 Masehi. Zaman ini sering dianggap sebagai zaman di mana filsafat begitu erat, bahkan berada di bawah naungan agama. Abad pertengahan selalu dibahas sebagai zaman yang khas karena perkembangan alam pikiran Eropa sangat terkendala oleh keharusan untuk disesuaikan dengan ajaran agama. Ada dua pembagian pada zaman pertengahan, yaitu zaman patristik dan zaman skolastik. Untuk bagian ketiga, yaitu zaman pencerahan atau Renaissance, dimulai dari tahun 1400 Masehi sampai 1600 Masehi. Peralihan dari zaman pertengahan ke zaman modern ditandai oleh suatu era yang disebut dengan Renaissance. Meskipun singkat, sekitar 1-2 abad, yaitu 1500 Masehi sampai 1700 Masehi, namun apa yang terjadi dalam masa itu penting untuk direnungkan. Dalam bahasa Latin, re ditambah nasci berarti lahir kembali atau rebirth. Istilah ini biasanya digunakan oleh sejarawan untuk menunjukkan berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya yang terjadi di Eropa dan di Italia sepanjang abad ke-15 dan ke-16. Dan yang keempat, zaman modern, 1700 Masehi sampai 1900 Masehi. Pendiri filosofi modern adalah Michel de Montaigne, tahun 1533 sampai 1592 Masehi. Filsafat modern dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu rasionalisme, empirisme, dan kritisme, dialektik idealisme dan dialektika materialisme, dan fenomenalisme dan eksistensialisme. Bagian keempat, zaman modern, dari tahun 1700 Masehi sampai 1900 Masehi. Pendiri filsafat modern adalah Michel de Montaigne, tahun 1533 sampai 1592 Masehi. Filsafat modern dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama, rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Yang kedua, dialektika, idealisme, dan dialektika materialisme. Dan ketiga, fenomenalisme dan eksistensialisme.
eksistensialisme. Yang kelima, pasca modernisme atau kontemporer abad ke-20 dan seterusnya. Filsafat pada masa ini memiliki ciri khas, yaitu mengkritik filsafat modern. Tokoh-tokoh besar filsafat pasca modern cukup banyak, yaitu seluruh filsafat dekonstruksi. Salah satu di antaranya adalah Wittgenstein. Tema yang menguasai refleksi filosofi dalam abad ke-20 ini adalah pemikiran tentang bahasa. Hal yang paling penting dalam filsafat pasca modern adalah filsafat pasca modern tidak puas terhadap rasionalisme. Karena itu, rasionalisme harus dikonstruksi dan harus dikonstruksi filsafat baru. Hasil rekonstruksi belum ada yang sungguh-sungguh penting dan mendasar. Karena pada filosof, dekonstruksi baru hampir selesai pembicaraan cara mengkonstruksi filsafat baru. Pada zaman pasca modernisme atau kontemporer, para filosofi lebih banyak mengkritik dan mengkaji kembali pemikiran-pemikiran dari filosofi-filosofi tersebut. Yang pertama, berpikir radikal. Berpikir secara radikal adalah karakter utama filsafat. Berpikir radikal yaitu berpikir secara mendalam untuk mencapai akar persoalan yang dipermasalahkan. Yang kedua, mencari asas. Mencari asas adalah salah satu sifat dasar atau karakteristik filsafat. Yang ketiga, memburu kebenaran. Berfilsafat berarti memburu kebenaran tentang segala sesuatu. Kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran yang tidak meragukan. Dengan demikian, kebenaran filsafat bersifat mutlak dan final. Dan yang keempat, mencari kejelasan. Berfilsafat berarti berupaya mendapatkan kejelasan mengenai seluruh realitas. Menurut Geisler dan Weber, ciri khas penelitian filsafat adalah adanya usaha demi meraih sesuatu. Dan yang kelima, berpikir rasional. Berpikir secara radikal, mencari asas pemburuan kebenaran, mencari kejelasan tidak mungkin berhasil dengan baik tanpa berpikir secara rasional. Berpikir rasional berarti berpikir logis, sistematik, dan kritis. Berpikir logis bukan hanya sekedar menggapai pengertian-pengertian yang dapat diterima oleh akal sehat, melainkan agar sanggup menarik kesimpulan dan mengambil keputusan yang tepat dan benar dari premis-premis yang digunakan. Sekian presentasi dari kami. Ini beberapa sumber dari yang kami dapat untuk mencari bahan presentasi kami. Apabila ada yang salah dalam pengucapan, kami minta maaf.